Oke teman-teman semuanya, eh, kali ini kita akan langsung saja memberikan update soal saham Bumi, kemudian kita akan sedikit ngebahas juga soal BRMS, dan juga kita mungkin akan sedikit ngobrolin soal saham yang mulai ramai kembali setelah cukup lama, itu saham Dada. Nah, mungkin kita langsung segera move on ke saham Bumi dulu. Untuk Bumi ini 3 hari terakhir ini pergerakannya cukup menarik dari segi teknikal. Kalau teman-teman cek di video sebelumnya di tanggal 4 Januari, itu kita membahas setelah terbentuk candle 2 Januari ini peluang menaiknya memang masih sangat besar. Dikarenakan memang candlenya bullish marubozu masih sangat hijau, candlenya sangat bullish. Sehingga kenaikannya masih dapat terjadi. Meskipun kita punya ya sedikit harapan harganya bisa turun, kemudian harganya berkonsolidasi lagi, agar juga kita dapat harga entry yang menarik sebelum harganya naik ke resisten yang merupakan target kita itu di kisaran di time frame weekly ya, coba kita remind sedikit, itu ada di kisaran 520 hingga 550. Nah, dengan pergerakan 3 hari terakhir ini, teman-teman bisa simpulkan sendiri lah ya, sebenarnya apakah ini positif atau akan naik. Cuman dengan terutama hari ini, 2 hari terakhir dan hari dikonfirmasi oleh hari ini, itu mau dari sudut pandang teknikal manapun dalam jangka pendek ya, kita ulangi jangka pendek, itu belum ada tanda-tanda harganya akan langsung naik. Kita nggak pernah tahu besok harganya akan breakout lagi pada time frame kecil, mungkin dia sudah terkonfirmasi higher low dan higher high lagi, breakout lagi, sangat bisa. Tapi untuk candle saat ini di pada time frame daily, kita mau nggak mau harus bilang bumi ini setidak-tidaknya ya nggak akan segera bullish besok. Chance untuk bullish besok itu jauh lebih kecil dibanding dibanding hari Minggu yang kita upload video sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, potensi pergerakannya di mana? Apakah langsung kita HK saja berhubung target kita masih di kisaran 520 hingga 550? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya juga, di sini saya pribadi cocok untuk buy on weakness pada saham seperti Bumi ini, atau intinya buy ketika konsolidasi, kemudian ada konfirmasi pada entah itu di time frame daily ataupun di time frame lebih kecil. Tapi yang jelas dengan pendekatan itu, kita kalau coba memetakan supportnya saat ini di mana saham Bumi ini sendiri. Ini yang pertama kita bisa memetakan ini ada fair value gap FG. Dalam smart money concept di sini salah satu support juga. Kemudian kalau kita menggunakan support resisten, maka resisten trend line ini yang sebelumnya di breakout ini juga akan menjadi resisten become support atau RBS. Sehingga ini juga patut kita tandai juga. Kemudian kalau kita ambil ya, di sini ada support trendline yang sebelumnya menjadi bagian dari pattern pennant atau triangle dari pola sebelumnya sebelum breakout, maka supportnya akan di kisaran ya rentang ini, maka tidak jauh dari rentang 420 hingga 380. Nah, ini teman-teman menarik untuk teman-teman pantau lebih lanjut di kisaran harga ini. Sehingga dengan candle hari ini, kemudian dengan support di sini, kemudian kalau teman-teman penggemar bandarmologi juga, saya pribadi sedikit menggunakan bandarmologi sebagai tambahan analisis, itu teman-teman bisa simpulkan sendiri lah ya, saham Bumi ini coba baik itu di
sekuritas kesayangan teman-teman, bisa cek broker summary, dan di 3 hari terakhir ini kira-kira apakah bisa dibilang bagus? Kalau saya pribadi menyimpulkannya, ya setidak-tidaknya cenderung nggak bagus, sedikit nggak bagus gitu melihatnya. Dengan banyak broker-broker yang terafiliasi retail di bagian kiri, meskipun kita juga tetap harus membuka peluang itu broker retail jangan-jangan memang quote-unquote bukan benar-benar retail gitu. Kan pasti ada juga bagian dari big money atau smart money yang membuka akun di broker retail juga ada. Nah, tapi dengan banyaknya uh, indikator, banyaknya kondisi yang lebih condong ke bumi ini koreksi dahulu, maka dari dasar berpikir tersebut, saya menduga besok atau dalam waktu dekat ini bumi mungkin dapat koreksi dahulu ke rentang tadi yang kita sebutkan 420 sampai 380. Mungkin nanti di sini akan konsolidasi, kemudian uh, ini menjadi penentu untuk untuk selanjutnya terbuka peluang juga dia bisa naik ke arah resisten yang kita targetkan, atau mungkin koreksinya lebih dalam terlebih dahulu, kemudian dan lain sebagainya, konsolidasinya, kemudian kembali naik. Tapi poin utamanya adalah untuk saat ini kita bisa sepakat bahwa proyeksi kita untuk menunggu masuk ini sepertinya cukup tepat. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya untuk saham bumi. Jadi bagi teman-teman yang belum buy saham bumi, belum punya saham bumi, bisa tunggu di area ini. Buat teman-teman yang sudah hold dari bawah ataupun sudah buy on breakout, teman-teman juga bisa sesuaikan risiko, ketahanan holding saham ini dengan support dan resisten ini sebagai referensi. Seperti itu. Nah, itu sedikit soal saham bumi ya. Jadi overall sih kita jangka menengah dan jangka panjang kita akan tetap fokus ke target ini. Tapi untuk jangka pendek sangat-sangat worth it untuk kita tunggu lebih lanjut. Gitu. Mungkin kita sedikit ya next di bahasa bumi yang sebelumnya kita bahas juga. Oke. Nah, di saham BRMS di video hari Minggu kemarin, kita sempat menggambar resistensi ini saat video tersebut, dan di hari Seninnya harganya langsung breakout. Saya sendiri masuk tapi cukup telat ya, sekitar 1240 atau 245, dan kemudian sempat floating profit, dan sekarang kondisinya koreksi lagi. Nah, untuk saat ini bagaimana kira-kira nextnya? Kalau kita lihat di chartnya yang jelas memang candle hari ini juga bisa dibilang nggak bisa dibilang bagus juga gitu ya. Sama-sama nggak bisa dibilang bagus, sama seperti bumi, tapi di sini juga masih banyak support juga sama seperti bumi yang bisa menopang harga agar tidak turun lebih lanjut. Misalnya kalau di time daily ya, itu ini ada resisten kecil yang sebelumnya di breakout, maka di sini kemungkinan akan jadi resisten become support, jadi akan jadi support karena setelah di breakout resisten akan menjadi support itu sendiri gitu. Nah, skenario seperti apa outlooknya ya, kemungkinan besar kalau kita move ke time frame 1 jam kita bisa lihat kita bisa gambarkan beberapa support di sini yang jelas terlihat. Yang pertama ya area sini, area garis kuning ini yang merupakan resisten become support. Kemudian ada juga area sini ya, area sini. Ini juga cukup lebar, cuman kurang lebih kalau kita tarik FVG ini, fair value gap ini, lebih kita minimalisir areanya ya kisaran 11
55 hingga 1200 ini support yang kemungkinan besar akan jadi rebound area yang cukup kuat sebelum BRMS kembali naik gitu. Tapi tetap kita juga harus membuka peluang, misalnya di kemudian hari BRMS ini turun, kemudian rebound sedikit, kemudian membentuk price action yang lebih jelek lagi, yang bentuk lower low, kemudian lower high. Tentu kita harus menganalisis lebih lanjut ke depannya, dan tentu sesuaikan dengan trading plan ya teman-teman, kecocokan profil risiko teman-teman seperti apa. Kalau saya pribadi, mungkin saya masih bisa tahan asalkan tidak tembus 1120 gitu saya pribadi. Tapi untuk outlook, apabila dia berhasil rebound ke area sini, ya kemungkinan bisa lanjut lagi ke 1135 hingga kalau kita tarik resistance trendline ya ada di kisaran 1400 itu kurang lebihnya. Itu untuk BRMS sedikit. Kemudian terakhir kita akan coba bahas juga saham yang lagi rame di banyak forum, itu adalah saham dada. Saham dada ini menariknya bagi teman-teman yang mungkin belum ngikutin, itu ini saham yang bisa dibilang banyak retail yang cerita sharing bahwa mereka nyangkut dan lain sebagainya, dan kalau muncul di timeline sosmed teman-teman juga banyak yang misalnya bikin guyonan, bikin meme gitu, bikin lelucon soal dada ini seperti apa, karena mungkin sudah pusing juga beli di harga atas, kemudian berhenti di harga pergerakannya, terkunci di harga 50 gitu. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada info, ada satu informasi katanya anak Pak Purbaya itu katanya nyangkut 10 juta di dada dan mimpi harganya ke 300.000 gitu. Nah, kemudian hari ini tiba-tiba naik. Nah, yang jelas saya di sini kalau dari segi teknikal analisis kita nggak bisa menganalisis ya jelas, karena isu awal dari kenaikan saham dada sendiri itu memang banyak dirumorkan soal asing korporasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi teknikal analisis, kita dengan saat ini kita tidak bisa analisis apapun gitu. Supportnya di mana, resistennya di mana. Mungkin kalau kita move ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 5 menit, mungkin akan sedikit kelihatan gitu. Sedikit lebih kelihatan, misalnya kita pakai 1 menit deh, itu yang paling kecil gitu ya. Memang untuk 1 menit sendiri, apakah besok akan langsung ARB? Sepertinya juga enggak lah dengan harganya. Kalau kita lihat strukturnya, dia naik, kemudian turun, kemudian higher high, kemudian di sini membentuk koreksi yang sebenarnya kita tetap wait and see juga, apakah itu akan jadi lanjutan koreksi lagi atau langsung membentuk higher high lagi. Nah, cuman harusnya kok nggak akan langsung tajam. Yang perlu kita ingat tuh itu mungkin dengan price action seperti ini. Dengan structure juga ya, kita lihat ini, kita analisis structure, memang bisa kita bilang netral lah ya, kita bisa bilang netral. Nah, terlebih kalau kita coba tarik nih, mungkin agak-agak memaksa sedikit ya. Kita tarik Fibo dari arah hari ini tadi sempat arah tadi sesi 1 sempat arah, kemudian sebelum sesi 1 dibanting ARB, sorry bukan ARB ya, memang kembali ke 0% change gitu, 0% change. Kemudian naik lagi pelan-pelan. Nah, kalau kita tarik pun rebound dari ini juga sudah lebih dari 061 Fibo 061 yang menunjukkan bahwa reboundnya juga kuat, cukup kuat gitu dibandingkan tekanan jual yang ada di sini. Sehingga saya kira besok ya akan masih di kisaran sini lah harusnya. Akan masih di kisaran area sini. Itu.
Tapi terlepas dari outlook teknikal yang tidak bisa kita analisis, kemudian aksi korporasi yang memang masih banyak diobrolin dada ini seperti apa, teman-teman bisa cek langsung lah cek masing-masing lah di forum dan lain-lain. Tapi yang pengen saya garis bawahi, saya di sini nggak akan ngelarang teman-teman untuk nge-buy atau menyarankan juga membeli saham seperti ini. Tapi fokus saya adalah pastikan teman-teman ketika nge-buy atau menjual atau membeli saham ini itu dilakukan dengan penuh perhitungan gitu ya. Karena dengan memperhitungkan entry-nya di mana, modal yang mau dimasukkan berapa, kemudian kalaupun buy targetnya di mana, stop loss di mana, ataupun kalau pengennya investasi dengan berdasarkan aksi korporasinya apa, dasarnya apa, infonya dari mana, kualitas informasinya seperti apa. Nah, saya ingin teman-teman lebih fokus ke bagaimana teman-teman merencanakan memilah informasi hingga akhirnya mengambil keputusan untuk membeli atau tidak membeli gitu. Jangan sampai teman-teman hanya sekedar ngikut kata orang ini udah rebound, dasar-dasarnya juga asal kata ini kata itu, dasar cerita-cerita yang nggak teman-teman cross check, akhirnya teman-teman kalaupun nih teman-teman pegang, akhirnya malah jadi nggak tenang, malah jadi uring-uringan, misal ada yang kerja juga nggak fokus dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman malah jadi hilang produktivitasnya, malah jadi kalaupun loss gitu ya, nauzubillah loss, takut amit-amit gitu ya, loss ya, malah combo loss di saham, loss di produktivitas yang lain juga hilang. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan lebih dalam juga, anak Pak Purbaya juga masuk hanya 10 juta dibanding dengan kita juga nggak pernah tahu loh total harta dia berapa, itu hanya berapa persen dari total hartanya. Sehingga kalau mungkin dia hilang 10 juta, seberapa efek ke portofolio dan profil anak Pak Purbaya, itu juga teman-teman harus pertimbangkan gitu ya. Jadi yang saya pengen highlight kali ini, teknikal saya pikir besok nggak akan langsung turun dan lain sebagainya. Pasti ada kesempatan untuk harganya di area situ terlebih dahulu. Dan teknikalnya kita juga nggak bisa analisis banyak. Dan saya ingin remind adalah teman-teman pastikan untuk ketika sebelum mengambil keputusan beli atau jual di saham ini diperhitungkan dengan matang agar ya teman-teman bisa dapat hasil yang kalaupun loss ya sudah ya sudah terhitung ya, sudah diperhitungkan. Kalaupun profit, oke, ya diperhitungkan juga, dan syukur-syukur bisa diulangi lagi. Karena gini, kalau teman-teman ikut ini, ikut itu untuk membeli satu saham, kelemahannya teman-teman menempatkan variabel beli dan jual itu ke hal yang teman-teman nggak bisa kontrol gitu. Sehingga ketika ada apa-apa, teman-teman jadi nggak punya pegangan sama sekali dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang salah atau kurang tepat. Sehingga kalaupun profit gitu ya, kalaupun profit, teman-teman dengan faktor yang nggak bisa teman-teman kontrol seperti mungkin ikut-ikutan aja, itu nggak bisa loh teman-teman. Oke lah, anggaplah ada yang beli dada di harga di tanggal 6 Oktober, infonya bagus dan lain sebagainya, naik kemudian sampai tinggi sekali, dan anggaplah berhasil jual di atas. Tapi memang iya, metode itu bisa diulangi lagi di kemudian hari. Apakah iya setelah kita mendapatkan profit dengan cara itu, kita bisa konsisten menjalankan itu dengan sangat disiplin dan jadi bukan jadi orang yang asal FOMO aja. Nah, jadi teman-teman, ini kembali ke tangan sepenuhnya ke tangan teman-teman. Mau trading asal, ya nggak apa-apa, asal modal kecil aja ya udahlah gitu, nggak ada masalah juga, nggak ada masalah juga. Tapi yang jelas
Yang terpenting teman-teman harus pertimbangkan dengan baik, karena uh, untuk trading, kalau kita trading di pasar modal atau kita swing trading yang hybrid dan kita combine dengan investasi pun, kita harus punya dasar dan conviction yang jelas. Seperti itu. Itu aja mungkin video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.